Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Aprilia Purwati akan menjelaskan pengertian perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam mempresentasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema-skema tentang bagaimana seorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan. Saat seorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti naivisme, yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai permunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada 5 faktor utama. Yang pertama adalah faktor hereditas. Faktor hereditas didasari dengan teori seorang filsuf bernama Schopenhauer. Beliau berpendapat bahwa seseorang memiliki bakat bawaan sejak lahir yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas. Dalam artian lain, seorang manusia pada dasarnya tidak membawa ilmu dan pengetahuan apapun, dan seiring dengan berkembangnya waktu, ia akan mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sepanjang hidupnya. Selanjutnya adalah faktor kematangan, yaitu tiap organ, baik fisik maupun psikis, dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupannya menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis. Lalu ada faktor pembentukan, yaitu pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Ada 2 pembentukan, yaitu pembentukan sengaja alias sekolah formal dan pembentukan yang tidak disengaja atau pengaruh dari alam sekitar. Yang terakhir adalah faktor minat bakat, yaitu faktor yang ditentukan oleh minat dan bakat seseorang untuk melakukan sesuatu. Minat merupakan perbuatan kepada tujuan dan merupakan suatu dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih bersemangat dalam menjalani suatu hal yang ia sukai. Dan bakat adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Seorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dalam mempelajari hal yang ia senangi. Prinsip umum belajar kognitif yang A. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang B. Disebut model perseptual. Yang C. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang D. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. E. Membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah akan menghilangkan makna dari suatu proses belajar. Selanjutnya dari F hingga K silahkan dibaca sendiri. Nah, teori perkembangan kognitif yang pertama ada dari teori belajar Jean Piaget. Teori ini dikembangkan oleh psikolog Swiss yaitu Jean Piaget sendiri yang membahas tentang adanya skemata atau skema bagaimana manusia mempelajari lingkungannya. Teori ini digolongkan dalam konstruktivisme atau lawan dari teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Yang kedua ada teori belajar menurut Brunner. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemampuan manusia menanggapi rangsangan. Pendapat Brunner selanjutnya adalah peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya.
Jadi di sini bahasa adalah kunci dari perkembangan kognitif menurut Brunner. Yang ketiga ada teori belajar bermakna menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar itu seharusnya merupakan asimilasi yang dapat mendekati bagi siswa. Prinsip teori Ausubel yang pertama, proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Yang kedua, proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif atau melalui konsep advanced organizer. Selanjutnya terdapat isu-isu dalam teori perkembangan kognitif. Yang A ada isu natur dan nurtur, yang B ada isu kontinuitas dan diskontinuitas. A. Isu natur dan nurtur. Natur merujuk pada warisan biologis suatu organisme, sedangkan nurtur merujuk pada pengalaman lingkungannya. Saat ini psikolog pendidikan sebagian besar mempercayai bahwa natur dan nurtur bergabung untuk mempengaruhi perkembangan, di mana faktor biologis memainkan peran yang kuat dalam beberapa aspek seperti perkembangan fisik, dan faktor lingkungan memainkan peran yang lebih kuat pada orang lain seperti perkembangan moral. B. Isu kontinuitas diskontinuitas. Isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap, kontinuitas atau tingkatan yang berbeda, diskontinuitas. Contoh perkembangan secara kontinuitas yaitu seseorang anak ketika ia berhasil berjalan untuk pertama kali, meskipun terlihat seperti satu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak berkelanjutan, sebenarnya merupakan hasil dari pertumbuhan dan latihan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan bahkan. Yang kedua, contoh perkembangan diskontinuitas adalah ketika seorang anak beralih dari tidak bisa berpikir secara abstrak tentang dunia menjadi mampu berpikir secara abstrak. Ini adalah perubahan yang bersifat kualitatif dan berhenti dalam perkembangan, bukan perubahan yang kuantitatif dan berkelanjutan. Saya akan membacakan tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan sensomotorik pada rentang usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahapan preoperasional pada rentang usia 2-7 tahun. Yang ketiga adalah tahapan konkret pada rentang usia 7-11 tahun. Dan yang keempat adalah tahapan formal pada usia 11-15 tahun. Ciri-ciri dari tahapan sensomotorik adalah yang pertama, bayi dapat mengorganisasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Yang kedua, pada tahap akhir, bayi dapat membayangkan sebuah mainan sebelum mainan itu benar-benar ada. Yang ketiga adalah anak juga dapat mulai berbicara dengan menggunakan kata-kata sederhana. Contohnya adalah kata mama. Yang kedua adalah tahap preoperasional pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak akan memiliki penalaran. Egosentrisme pada anak mulai kuat dan kemudian melemah, serta akan terbentuk keyakinan terhadap hal yang magis. Pada masa ini juga, pemikiran anak masih kacau dan kurang terorganisir secara baik. Pada tahap ini, umumnya anak mulai menyukai menggambar, permainan simbolis seperti mobil-mobilan, dan mengetahui mengenai bentuk-bentuk dasar geometri seperti bulat, bundar, dan persegi, maupun yang lainnya. Pada masa ini juga, anak akan mulai memiliki bahasa ucapannya sendiri dan beberapa ciri-ciri yang lainnya. Yang ketiga adalah tahap konkret pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak akan sudah mampu mengembangkan pikiran logis dan mulai mampu memahami operasi sejumlah konsep. Lalu yang kedua, anak sudah dapat mengurutkan menurut ukuran, bentuk, dan ciri yang lainnya. Lalu, anak akan memiliki kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, ataupun karakteristik lainnya. Pada tahap ini juga, anak akan mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk dapat mencari pemecahan dari masalah tersebut, dan beberapa ciri-ciri yang lainnya. Yang keempat adalah tahap formal pada rentang usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak akan sudah mulai mampu berpikir abstrak dan membuat sebuah hipotesis. Yang kedua, pada masa ini, anak akan sudah mampu
memikirkan sesuatu yang akan terjadi ataupun sesuatu yang abstrak. Lalu pada tahap ini juga, anak juga akan mampu berpikir secara sistematis. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan kognitif menurut pandangan Brunner. Brunner membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 3, yaitu yang pertama adalah inektif, yang kedua adalah ikonik, yang ketiga adalah simbolik. Yang pertama adalah tahap inektif. Pada tahap ini, pengetahuan anak diperoleh dari melalui respon-respon motorik. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Pada tahap ini, anak mulai mengenali nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda tersebut dari buku. Pada tahap ini juga, anak mulai memahami berbagai perilaku yang disukai maupun tidak disukai di sekitarnya lewat interaksi dengan orang-orang di lingkungannya. Yang kedua adalah tahapan ikonik, di mana pengetahuan anak lebih banyak diambil dari gambaran imajinatif. Pada masa ini, anak memiliki imajinasi yang tinggi dan karakteristik tunggal pada objek yang diamati dapat membangun sebuah memori visual. Yang ketiga adalah tahapan simbolik. Pada dasarnya, pada tahapan ini, anak memperoleh lebih banyak pengetahuannya berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Pada tahap ini, anak mampu menyusun gagasannya secara padat, dan anak sudah dapat memahami simbol sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Selanjutnya yaitu adalah metakognisi atau metakognitif. Metakognitif merupakan kemampuan peserta didik atau siswa dalam memonitor atau mengawasi, merencanakan, serta mengevaluasi sebuah proses pembelajaran. Metakognitif ini mengendalikan 6 tingkatan aspek kognitif yang didefinisikan oleh Benjamin Bloom dalam taksonomi Bloom, yaitu tahap ingatan, pemahaman, terapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Namun, pada tahun 1991, taksonomi ini direvisi oleh David Caldwell menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu sesuai dengan kemampuan siswa. Kecerdasan metakognitif ini penting dimiliki oleh setiap siswa atau manusia umumnya, karena kecerdasan metakognitif merupakan upaya sadar diri terhadap minat dan kemampuan siswa. Kecerdasan metakognitif ini dibagi menjadi 2, yaitu kecerdasan metakognitif self-assessment yang lebih condong pada kemampuan siswa dalam mengetahui kemampuan kognitifnya atau berpikirnya secara mandiri. Dan yang kedua yaitu adalah kecerdasan metakognitif self-management, yaitu seorang siswa mampu mengelola dan mengatur perkembangan kognisi atau berpikirnya tanpa meminta bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu adalah peran dan pengembangan metakognisi. Yang pertama yaitu adalah peran. Untuk peran di sini ada 3. Yang pertama yaitu membangun strategi dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu adalah membuat rencana belajar untuk gagasan dan konsep baru. Dan yang ketiga yaitu adalah menganalisa dan memakai pengalaman di kehidupan nyata untuk bahan referensi belajar. Dengan beberapa poin ini diharapkan siswa bisa tahu belajar cara belajar atau learning how to learn, sehingga siswa bisa lebih efisien dalam menyerap ilmu pengetahuan. Beberapa pengembangan metakognisi yang pertama yaitu adalah merencanakan pembelajaran dengan hal yang bisa disukai siswa. Contohnya seperti motivasi dan memandu siswa dalam membuat rencana belajar. Yang kedua yaitu adalah memandu peserta didik dalam pembelajaran agar dapat bersikap baik. Contohnya dengan membangun kepribadian dengan kebiasaan berpikir positif, kebiasaan berpikir hierarkis, dan kebiasaan bertanya. Pembahasan terakhir adalah bentuk upaya memaksimalkan perkembangan kognitif peserta didik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan perkembangan kognitif antara lain: yang pertama adalah menerapkan strategi kognitif sebagaimana yang diidentifikasi oleh West, Farmer, dan Wolf, yaitu chunking, spatial, dan multipurpose. Chunking adalah pengorganisasian, pengurutan, dan pengklarifikasian atas sesuatu benda. Lalu yang kedua adalah spasial, yaitu
menghubungkan satu hal dengan hal lainnya lewat metode framing dan pemetaan kognitif. Yang ketiga adalah multipurpose, yaitu penggunaan untuk berbagai tujuan seperti latihan, pengandaian, menghafal cepat, dan metode-metode lainnya yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Lalu upaya yang kedua yaitu seorang guru atau pengajar harus memahami aspek-aspek pendukung perkembangan kognitif, yaitu aspek sosial dan aspek motorik. Apa itu aspek sosial? Aspek sosial berupa segala hal yang berkaitan dengan lingkungan dan penerimaan peserta didik terhadap apa yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, apa itu aspek motorik? Aspek motorik merupakan aspek yang didasari oleh tumbuh kembang fisik lewat rangsangan dan stimulus yang diberikan lewat latihan-latihan, permainan-permainan, dan kegiatan yang melibatkan fisik anak. Lalu bentuk upaya yang ketiga adalah menerapkan sistem pendidikan secara optimal dan tepat sasaran dengan menggunakan variasi metode pengajaran yang disukai oleh peserta didik. Contohnya seperti ada metode menyanyi, lalu metode keteladanan. Bisa juga dengan menggunakan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Hal-hal yang disukai oleh peserta didik dapat meningkatkan pemahaman mereka untuk menyerap pembelajaran dan menumbuhkan rasa senang terhadap kegiatan belajar.